Halo semuanya, selamat pagi. Kembali bersama dengan saya, Brans Malau, di YouTube channel Brans TV Crypto. Saya berharap pagi hari ini kita semuanya sehat-sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kita dengan penuh semangat. Saya juga berterima kasih kepada kita semua yang sudah mensubscribe YouTube channel ini. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan di video ini. Yang pertama, apa itu jaringan fee? Nah, yang kedua, apakah pi bernilai rupiah? Dan yang ketiga, berapakah harga pi ke depannya? Dan yang keempat, kapan mainnet diluncurkan? Oleh sebab itu, tonton video ini sampai selesai sehingga kita tidak gagal paham. Nah, coba kita lihat sebenarnya apa itu jaringan fee. Apa itu jaringan fee? Nah, kalau kita selama ini kita sudah menambang dan kita tidak tahu sebenarnya apa itu fee. Nah, ini kita boleh lihat informasi yang ada pada saat ini. Fee network adalah cryptocurrency. Nah, ini merupakan cryptocurrency baru ya. Dan merupakan platform pengembang yang memungkinkan pengguna seluler untuk menambang koin Pi tanpa menguras baterai perangkat. Artinya kita download Pi-nya dan kita tambang setiap hari dan itu gratis dan tidak berbayar dan juga tidak menguras baterai. Nah, itu karena aplikasinya rendah ya. Nah, blockchain fee mengamankan transaksi ekonomi melalui sistem meritokrasi seluler dan pengamanan Web3 lengkap. Nah, komunitas dapat membangun aplikasi terdesentralisasi untuk jutaan pengguna. Nah, kita melihat latar belakang CoinFi. Nah, sebelum kita menyelidiki prediksi harga CoinFi untuk tahun 2023, nah, pertama-tama penting untuk dipahami bahwa perkiraan harga koin Pi akan mengasumsikan bahwa mainnet ditayangkan seperti yang diharapkan pada awal tahun 2023. Jika ada sesuatu yang menunda prosesnya, Pi akan tetap dan ada dan tidak dapat dibeli. Artinya, sampai saat ini bahwa Pi network ini belum bisa dibeli. Kita sampai saat ini hanya masih menambang secara gratis. Nah, kalau kita melihat penggunanya sudah 40 jutaan, lebih kurang lah 40 jutaan dompet Pi yang telah menambang sampai dengan saat ini. Nah, jadi kalau kita melihat itu ya, setiap hari orang menambang dan menambang dan menambang, dan itu totalnya itu sudah diperkirakan sampai dengan 40 juta orang yang menambang Pi. Nah, ini pertanyaan penting bagi kita, bagi semua pioner-pioner ya Pi network. Nah, apakah Pi bernilai uang? Nah, tentu yang kita harapkan seperti itu. Untuk apa kita menambang setiap hari dari tahun 2019 sampai hari ini sudah 3 tahun lebih kita setiap hari menambang. Yang kita harapkan itu Pi itu akan menjadi uang, bahkan bisa ditukarkan dan bisa dipergunakan dan bisa dibelanjakan. Itulah yang menjadi tujuan kita. Nah, mereka juga buat prediksi harga. Ya, prediksi harga itu ini akhir 2023 dirilis nanti dengan harga 0,24 dolar ya, 0,24 dolar per 1 Pi. Dan di tahun 2025 diprediksikan ya 0,35 dan di tahun 2030 0,70. Artinya jika memang benar di tahun 2030 bahwa 1 Pi network itu 0,7 dolar, artinya kalau 0,7 dolar itu sekitar 8.000 atau 9.000 per Pi-nya, itu sudah sangat luar biasa. Dan apa yang kita tambang selama ini, kita bisa bernilai sampai miliaran rupiah yang kita akan tukarkan dengan uang fiat. Oleh sebab itu, tetaplah menambang, karena itu tidak berbayar, karena itu adalah gratis. Nah,
berapa harga nilai Pi sekarang? Nah, ini nilai Pi sekarang kalau saya perhatikan tadi di Coin Market Cap udah 50,7 dolar. Nah, namun ini belum menjadi satu jaminan bahwa fee yang ada terdaftar di Coin Market Cap ini fee yang kita tambang selama ini. Nah, itu adalah menjadi suatu pertanyaan, apakah itu fee yang sama? Itu akan menjadi pertanyaan bagi kita. Tapi berharap bahwa itu adalah fee yang sama. Nah, di mana kita bisa membeli koin Pi tersebut? Nah, meskipun Pi mungkin belum tersedia untuk dibeli dan dijual, nah, di mana kita bisa membeli koin Pi? Nah, meskipun Pi mungkin belum tersedia untuk dibeli karena jumlah pengguna Pi yang tinggi, masuk akal jika aset tersebut akan terdaftar di beberapa bursa top dunia seperti broker-broker terregulasi, contohnya di Binance, di Huobi, di KuCoin, dan yang lain-lainnya. Dan kita berharap itu akan terdaftar dan listing di sana. Yang berikutnya melihat sedikit lebih jauh ke depan. Nah, artinya kita mempunyai harapan baru ke depan. 2 tahun, 3 tahun ke depan, kemungkinan mainnet fee akan dirilis dan tekanan jual besar akan mereda. Nah, dengan demikian, ini akan menjadi waktu yang tepat untuk pengembangan aplikasi berbasis Pi pertama. Meskipun tidak mungkin ekosistem akan mencapai potensi penuhnya selama beberapa tahun setelah rilis mainnetnya, ini akan meningkatkan permintaan Pi secara besar-besaran. Nah, artinya kita bukan di kripto ini bukan jangka pendek, tapi dengan jangka panjang. Mari kita lihat ke depannya bahwa Pi ini akan rilis dan bahkan listing di exchange-exchange terbesar di dunia, sehingga kita akan menikmati hasilnya. Nah, berikutnya, apakah Pi mainnet diluncurkan? Nah, memang sampai saat ini Pi mainnet belum diluncurkan karena mainnet belum terbuka untuk umum. Menurut pengumuman proyek, saya ini platform penambangan bersiap untuk memulai fase berikutnya. Mainnet terbuka, jaringan Pi terus bertumbuh di mainnet tertutupnya. Jadi kapan Pi mainnet akan diluncurkan? Nah, saya punya berita terbaru, Pi akan ada di bursa seperti Binance pada akhir tahun 2023. Inilah yang merupakan visi dan misi mereka. Inilah perencanaan mereka bahwa Pi ini akan tahun 2023 akan di listing di bursa Binance. Bursa Binance itu adalah yang terbesar di kripto. Binance merupakan bursa terbesar. Nah, ini adalah berita resmi dari tim inti karena mereka pertama-tama akan merilis mainnet tertutup atau perdagangan pengguna ke pengguna dengan item tanpa pertukaran fiat. Artinya, pertama mereka akan meliris bahwa dari pengguna yang satu ke pengguna yang lain, nah, tanpa ada pertukaran uang fiat atau namanya uang secara yang kita pergunakan hari-hari ini. Dan kemudian meliris mainnet terbuka di mana Anda dapat melakukan apapun dengan Pi Anda. Apakah Anda masih dapat menambang Pi setelah mainnet? Nah, ini menjadi pertanyaan. Apabila nanti mainnet itu sudah diluncurkan ataupun dilaunchingkan, apakah masih kita bisa untuk menambang? Ya, tentu kita masih bisa menambang. Namun yang akan berubah adalah algoritmanya. Algoritmanya artinya jumlah yang kita tambang itu semakin berkurang. Dari hari ke hari semakin banyak nanti pengguna, maka semakin berkurang setiap kita menambang. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan. Saya berharap informasi ini penting bagi kita, khususnya buat pioner V-Network, dan kita akan tahu bahwa kedepannya V-Network itu sangat berfungsi dan sangat berguna, dan mudah-mudahan bisa menjadi mata uang yang akan bisa kita pergunakan untuk kita sebagai
pioner-pioner dari Pi Network. Saya juga berterima kasih kepada kita yang sudah subscribe video ini, dan juga like dan share dan tekan tanda lonceng supaya nanti tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dan terupdate dari channel ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.